Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menyampaikan informasi mengejutkan saat rapat bersama anggota DPR RI Komisi 3 di Gedung Nusantara Rabu 26 Juni 2024. Pada kesempatan ini, Kepala PPATK Ivan Yusti Ayandana mengungkap informasi keterlibatan ribuan anggota legislatif dalam permainan judi online. Ia menyampaikan permainan judi online tak hanya melibatkan oknum legislatif di daerah, tetapi juga turut melibatkan anggota DPR RI Republik Indonesia. Dikatakan perputaran uang transaksi judi online secara keseluruhan oleh para anggota legislatif mencapai ratusan miliar. Nilai ini terpotret dari 63.000 transaksi yang berhasil direkam oleh PPATK. Bahkan disebutkan di antara ribuan oknum yang terlibat, ada yang nilai agregat deposit transaksinya mencapai 25 miliar per satu orang. Menyikapi informasi ini, Habib Rahman, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, meminta Kepala PPATK untuk membuat laporan resmi kepada Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI agar segera ditindaklanjuti. Tak hanya itu, laporan ini juga diwarnai sejumlah interupsi dari para anggota Dewan. Anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Jamil, meminta PPATK tak hanya membuka borok anggota legislatif, melainkan juga orang-orang di lembaga eksekutif dan yudikatif. Jadi pada posisi PPATK di dalam Satgas, PPATK melakukan analisis terkait dengan transaksi yang diduga ini dan sudah sangat kuat dugaannya terkait dengan judi online. Memang perkembangan paling masif terjadi di sekitar 2019, 2020, 2021. 2017 kita sudah menemukan dana 2,1 triliun, lalu kemudian 2018 3,9 triliun, berkembang 100% di 2019, 6,85%, berkembang lebih dari 100% lagi di tahun 2020, menjadi 15,77%, berkembang lagi lebih dari 100% di 2021, dan terus yang paling masif adalah 2021 ke 2022. Itu 57 triliun menjadi 104 triliun, lalu berkembang di tahun 2023 saja kami ketemu angka transaksi terkait dengan narkotika judul ini adalah 327 triliun. Nah di kuartal pertama saja di tahun ini kami menemukan transaksi sebesar 101 triliun lebih terkait dengan judi online. Nah, jumlah transaksi yang kami analisis secara keseluruhan sudah mencapai 400 juta transaksi. Di tahun ini saja sampai kuartal 1 kami sudah lebih dari 60 juta transaksi. Untuk sampai bulan ini saja kami menemukan lebih dari 60 juta transaksi. Nah, pertanyaan apakah ini terkait dengan semua kalangan? Ya, kami bahkan tadi Pak Johan Budi gimana sih detailnya, ya kita seperti yang sudah disampaikan Ketua Tim Satgas kemarin Bapak Menko Polhukam, bahkan kita sudah memotret sampai kepada kecamatan, sampai kepada desa. Jadi kita sudah paham di provinsi mana saja paling banyak, lalu kemudian di Dati 2 mana saja paling banyak, lalu kemudian gender juga kita sudah punya, profesinya sudah ada, dan sampai ke tingkat desa. Dan bahkan profesi-profesi sudah kita petakan, sampai tadi Bapak menyinggung masalah wartawan dan segala macam. Nah, pertanyaan terkait dengan, apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang. Ya. Pak, jadi gini Pak Ivan, ya. Kan datanya ada nih Pak. Ya. Datanya ada, profesi legislatif datanya ada. Ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Saya anggota di MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD Pak, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada.
Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksinya di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Pimpinan, saya usul ini pimpinan, karena ini menyangkut juga para wakil rakyat, tadi sudah disampaikan pimpinan, sebaiknya hari ini atau kita putuskan MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan secara terbuka di sana. Terima kasih. Ya, akan saya sampaikan ke pimpinan MKD. Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah termasuk di PPATK ada nggak tuh Pak, yang main Pak? Di PPATK alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Setuju pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif cuma juga. Sedikit orangnya, cuma 500 orang. Yudikatif juga. Ya. Ya setuju disampaikan aja Pak. Eksekutif, legislatif supaya pimpinan. Izin Ketua. Bentar, sebentar. Ini menarik saya yang atur, sebentar. Baik pimpinan, terima kasih Pak JB yang sangat baik sekali. Saya sependapat dengan kawan-kawan pimpinan karena kita mencoba berniat untuk membongkar kemungkinan siapa yang terlibat di dalam judi online ini. Nah, karena Pak Ivan sudah memulai memberikan data-data agregat dari DPRD, baik kabupaten kota, provinsi sampai DPR RI. Kira-kira begitu ya. Nah, ini sangat bagus sekali karena kita niatnya sama dalam rangka bagaimana judi online yang ada di Republik ini itu tidak ada. Karena dengan adanya kesempatan ini MKD bisa dijadikan dasar, maka di seluruh kabupaten kota DPRD yang ada tentu bisa mencontoh apa yang telah dilakukan nanti di DPR RI. Nah, saya kira langkah awal ini yang diusulkan oleh Bapak Habibur Rahman ini sangat baik sekali Pak Ivan. Nah, selain itu saya juga setuju, konon kabarnya judi online ini sudah dari bawah. Apakah ada di tingkat siswa, kemudian terpelajar yang lainnya, dan seterusnya, dan semua institusi-institusi yang ada. Kenapa? Kalau ada yang terjangkit semuanya, supaya kita dudukkan bareng sama-sama, supaya ada komitmen bersama untuk tidak melakukan itu. Sekali lagi, apakah juga PPTK juga berkoordinasi dengan Kominfo? Ya, Kominfo. Karena saya rasa kalau Kominfonya menutup servernya langsung, tidak ada yang bisa main. Menurut pandangan saya, kalau server itu dipakai server yang ada di Indonesia. Hal lain halnya kalau servernya yang tidak melalui Indonesia, itu yang saya tidak paham. Kira-kira seperti itu. Saya setuju Ketua, terima kasih. Ya. Mas Tibi masih ini sampaikan. Ya sedikit aja Ketua. Kita di atas banyak media, saya takutnya ada miss tadi mengenai data yang disampaikan oleh Pak Ivan. Tadi menyebut ada 1.000 anggota legislatif ya. Takutnya mungkin perlu diperjelas lagi dari 1.000 itu yang DPR RI berapa? Karena konteks yang ditanyakan Pak Habib kan mungkin DPR RI Pak Habib ya. Yang kedua, saya kira nggak efektif juga kalaupun MKD dapat data dari DPR RI, orang sebentar lagi udah bubar kok ini periode ini kan, mau diusut apanya gitu. Yang ketiga, saya kira saya setuju dengan Pak Nasir, jadi jangan hanya anggota DPR saja, tapi juga terutama penegak hukum Pak menurut saya, karena penegak hukum itu kan yang melakukan law enforcement-nya ya kacau kalau penegak hukumnya juga ikut
berjudi kan. Ini bagaimana penegakan hukumnya? Karena itu data yang disampaikan seharusnya juga detail untuk profesi yang lain.